Suatu pertanyaan lain, Tuhanku, bagaimanakah aku harus bersikap selama penganiayaan? Dari apa yang engkau katakan, seolah-olah aku satu-satunya dari ke-12 yang tinggal. Jadi, yang lain-lainnya akan pergi demi menghindari penganiayaan. Dan bagaimanakah denganku? Kau akan tinggal di tempatmu. Sebab jika adalah perlu bahwa kamu tidak semuanya dilenyapkan hingga gereja terkonsolidasi dengan baik, yang membenarkan tersebarnya banyak murid dan nyaris semua rasul, tidak ada yang akan membenarkanmu meninggalkan dan melalaikan gereja di Yerusalem. Tidak, semakin besar bahayanya, semakin kau akan harus mengawasinya, seolah dia adalah anakmu terkasih yang diambang ajal. Teladanmu akan menguatkan jiwa-jiwa kaum percaya, dan mereka akan membutuhkannya guna melewati ujian. Semakin lemah kau lihat mereka, semakin kau akan harus menopang mereka dengan belas kasihan dan kebijaksanaan. Jika kau kuat, janganlah tidak berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Topanglah mereka dengan berkata, "Aku sudah menerima semuanya dari Allah untuk menjadi begitu kuat. Aku harus mengakuinya dengan rendah hati dan bertindak penuh cinta kasih atas nama mereka yang tidak diberkati dengan begitu banyak karunia oleh Allah, dan kau harus membagikan kekuatanmu melalui perkataanmu, pertolonganmu, ketenangan dan teladanmu. Dan jika di antara kaum percaya ada beberapa orang yang jahat, yang adalah penyebab dari bahaya dan skandal bagi yang lain-lainnya, apakah yang harus aku lakukan? Bijaksanalah pada waktu kau menerima mereka, sebab adalah lebih baik sedikit dan baik daripada banyak dan tidak baik. Kau tahu kisah alegoris kuno tentang apel yang baik dan yang jelek. Pastikan itu tidak terjadi juga dalam gerejamu. Tetapi, jika kau mendapati orang-orang yang mengkhianatimu juga, berusahalah dengan segala daya upaya untuk membuat mereka bertobat, dengan menggunakan ukuran yang keras sebagai langkah terakhir. Tetapi jika itu masalah kesalahan pribadi yang kecil, janganlah terlalu keras sehingga mencemaskan orang-orang. Ampunilah, selalu. Hati jauh lebih mudah ditebus oleh pengampunan yang dipersatukan dengan air mata dan perkataan kasih daripada oleh kutukan. Jika kesalahannya serius, tetapi adalah hasil dari suatu serangan mendadak oleh setan, dan begitu serius hingga si pelaku kejahatan merasa perlu untuk melarikan diri dari hadapanmu, pergi dan carilah si bersalah itu. Sebab dia adalah anak domba yang tersesat, dan kau adalah si gembala. Janganlah takut merendahkan dirimu dengan pergi sepanjang jalan-jalan setapak yang berlumpur, mencari di kolam-kolam dan ngarai-ngarai. Maka kepalamu akan kelak dimahkotai dengan mahkota martir kasih, dan itu akan menjadi yang pertama dari ketiga mahkota. Dan jika dia mengkhianati dirimu sendiri, seperti pembaptis, dan seperti banyak lainnya, sebab setiap orang kudus punya pengkhianatnya sendiri, ampunilah. Ampunilah si pengkhianat lebih dari kau akan mengampuni siapapun lainnya. Ampunilah sebagaimana Allah mengampuni manusia dan sebagaimana Ia akan mengampuni. Sebutlah dia, nak, lagi. Dia yang mendukakanmu, sebab begitulah Bapa menyebutmu melalui bibirku. Dan, sungguh, tidak ada manusia yang tidak menyebabkan duka mendalam pada Bapa di surga. Ada suatu jeda hening yang panjang sementara mereka melintasi padang rumput dengan domba-domba yang merumput di sana-sini. Pada akhirnya Yesus bertanya, "Tak ada lagikah pertanyaan yang hendak kau ajukan padaku?" "Tidak, Yesus. Dan pagi ini aku memahami misi besarku dengan terlebih jelas. Sebab kau tidak secemas kemarin. Ketika saatmu tiba, kau akan menjadi bahkan terlebih tenang dan kau akan memahami bahkan terlebih baik. Aku akan mengingat semua hal ini, semuanya, terkecuali apa, Yakobus, terkecuali apa yang tidak membiarkanku menatapmu semalam tanpa menangis. Apa yang sungguh aku tidak tahu adalah apakah engkau mengatakannya padaku, dan apakah aku harus percaya jika itu sungguh dikatakan olehmu, atau apakah itu adalah suatu ketakutan oleh iblis. Bagaimanakah engkau dapat begitu tenang jika itu sungguh akan terjadi padamu? Dan akankah kau menjadi tenang jika aku katakan padamu, gembala itu menyeret dirinya dengan susah payah sebab kakinya terluka parah. Berupayalah untuk menyembuhkannya dalam nama Allah." "Tidak, Tuhanku,
Aku akan tidak waras berpikir bahwa aku tergoda untuk merebut tempatmu. Dan jika aku memerintahkanmu, aku akan melakukannya demi ketaatan dan aku tidak akan lagi cemas sebab aku tahu bahwa engkau menghendakinya, dan aku tidak akan takut mengenai tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebab, jika engkau mengutusku, engkau pasti akan memberiku kekuatan untuk melakukan apa yang engkau kehendaki. Kau mengatakannya, dan kau benar. Dengan demikian kau dapat melihat bahwa aku, dengan menaati Bapa, selalu dalam damai. Yakobus menundukkan kepalanya dan air matanya berlinang. Apa kau sungguh ingin melupakannya? Seturut kehendakmu, Tuhanku. Kau punya dua pilihan, melupakan atau mengingat. Dengan melupakan, kau akan dilegakan dari duka cita dan dari pentingnya sama sekali diam kepada teman-temanmu, tapi kau akan ditinggalkan dalam keadaan tidak siap. Dengan mengingat, kau akan menjadi siap untuk misimu, sebab agar jangan pernah mengeluh dan dikuatkan secara rohani dengan melihat keseluruhan Kristus dalam terang paling cemerlang, satu hal saja yang perlu. Mengingat apa yang diderita putra manusia dalam masa hidupnya di dunia. Tentukan pilihanmu, percaya, ingat, mengasihi. Itulah apa yang aku inginkan. Dan untuk mati, sesegera mungkin, Tuhan. Dan Yakobus terus mencucurkan air mata diam-diam. Jika bukan karena air mata yang berkilau pada janggutnya yang coklat, orang tidak akan tahu bahwa dia sedang menangis. Yesus membiarkannya menangis. Kemudian Yakobus bertanya, "Dan jika kelak engkau menyinggung lagi masalah kemartiranmu, haruskah aku katakan bahwa aku mengetahuinya?" Tidak, diamlah. Yosef dapat diam saat duka citanya sebagai mempelai laki-laki ketika dia pikir mempelainya tidak setia kepadanya dan akan misteri perkandungannya yang perawan dan akan kodratku. Teladanilah ia, itu juga suatu rahasia yang sangat besar. Dan itu harus dirahasiakan, sebab andai itu terungkap, karena kesombongan atau kesembronoan, maka seluruh karya penebusan akan terancam bahaya. Setan terus-menerus mengawasi dan bertindak. Ingatlah itu, jika kau berbicara sekarang, kau akan merusakkan terlalu banyak orang dan terlalu banyak hal. Diamlah, ya, dan itu akan menjadi suatu beban ganda. Yesus tidak menjawab. Ia membiarkan Yakobus menangis dengan bebas, di bawah tudung linennya. Mereka berpapasan dengan seorang laki-laki yang menggendong seorang anak laki-laki yang menyedihkan yang diikatkan pada punggungnya. "Apa dia anakmu?" tanya Yesus. "Ya, dia terlahir demikian, dan penyebab kematian ibunya. Sekarang, juga ibuku sudah meninggal, dan apabila aku pergi bekerja, aku membawanya bersamaku untuk mengawasinya. Aku seorang penebang kayu, aku membaringkannya di atas rerumputan, di atas mantolku, dan sementara aku menebang pohon, dia bermain dengan bunga-bunga, makhluk malang itu." Suatu kemalangan besar, ya, tetapi kita harus menerima dengan damai apa yang Allah kehendaki. Selamat tinggal, sobat, damai sertamu, selamat tinggal, damai sertamu. Laki-laki itu mendaki gunung, sementara Yesus dan Yakobus lanjut menuruni gunung. "Betapa banyak kemalangan, aku tadinya berharap engkau akan menyembuhkannya," kata Yakobus mendesah. Yesus kelihatan seolah tak mendengar. "Guru, andai orang itu tahu bahwa engkau adalah Mesias, mungkin dia akan sudah memintamu untuk mengerjakan mukjizat." Yesus tidak menjawab.